Penumpang terakhir taksi online, kisah nyata supir yang mengantar arwah di malam hujan deras. Halo Sobat Malam, selamat datang di channel horor Koridor Sunyi yang siap menemanimu di setiap malam penuh misteri. Malam ini, aku akan membawakan kisah nyata yang dialami oleh seorang supir taksi online bernama Jaka. Kisah ini terjadi di malam hujan deras, ketika ia menerima pesanan dari sebuah rumah tua di pinggiran kota. Tapi siapa sangka, penumpang yang ia antar malam itu bukanlah manusia biasa. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan pastikan pintu terkunci. Karena inilah kisah penumpang terakhir taksi online. Malam itu langit tampak kelam, tanpa bintang. Hujan turun deras, menghantam kaca depan mobilku, membuat pandangan menjadi kabur. Namaku Jaka, seorang supir taksi online yang biasa bekerja dari sore hingga dini hari. Sudah hampir 3 tahun aku menjalani profesi ini, melewati berbagai macam penumpang dan cerita di sepanjang perjalanan. Tapi malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Waktu itu, sekitar pukul 1 dini hari, aku sedang menunggu orderan di area pinggiran kota yang sepi. Jalanan basah berkilau, terkena lampu kendaraan yang sesekali melintas. Ponselku tiba-tiba bergetar notifikasi masuk dari aplikasi. Ada permintaan perjalanan dari sebuah alamat yang cukup terpencil. Aku sedikit ragu, karena area itu jarang sekali terdaftar di aplikasi. Tapi, rasa ingin menyelesaikan target pendapatan malam itu membuatku menekan tombol terima. Aku menyalakan mesin dan mulai mengikuti arah GPS. Suara hujan dan gemuruh petir menemani perjalanan itu. Jalan menuju lokasi semakin sempit, kiri kanan hanya pepohonan besar, dan beberapa rumah tua yang tampak gelap. Setelah sekitar 15 menit berkendara, akhirnya aku sampai di alamat tujuan. Di depan mataku berdiri sebuah rumah tua dengan cat dinding yang sudah mengelupas. Lampunya redup, nyaris mati, dan pekarangan depannya dipenuhi daun kering yang menumpuk. Aku sempat berpikir, mungkin ini kesalahan lokasi. Tapi, nama dan titik di peta menunjukkan tempat yang sama. Aku menatap layar ponsel. Nama pemesan, Sinta. Aku menelan ludah dan menunggu beberapa saat. Lalu, tiba-tiba pintu rumah itu terbuka perlahan dengan bunyi derit yang menusuk telinga. Seorang wanita berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tinggi, kurus, wajahnya pucat seperti tak punya darah, dan matanya kosong menatap ke arahku. Aku menyalakan lampu kabin mobil sebagai bentuk sopan santun, lalu menurunkan kaca jendela. "Permisi, Mbak Sinta ya?" tanyaku dengan nada sedikit bergetar. Wanita itu tidak menjawab, hanya mengangguk perlahan, lalu berjalan mendekat. Hujan masih deras, tapi anehnya tubuhnya tampak kering. Tidak ada setetes air pun yang membasahi pakaiannya. Ia membuka pintu belakang mobil dan masuk dengan gerakan lambat, hampir tanpa suara. Begitu pintu tertutup, hawa di dalam mobil langsung berubah. Udara menjadi dingin dan lembab, seperti berada di dalam ruangan penuh kabut. Aku berusaha tetap profesional menekan tombol, mulai perjalanan di aplikasi, lalu bertanya, "Kita kemana, Mbak?" Suaranya pelan dan datar. "Ke rumah." Di ujung jalan besar, aku mengangguk dan mulai melajukan mobil. Dalam diam, aku sesekali melirik lewat kaca spion. Wanita itu duduk tegak, menatap lurus keluar jendela. Tidak berkedip, tidak bergerak. Tatapannya kosong, menembus kegelapan di luar. Di tengah perjalanan, aku mencoba memecah suasana dengan sedikit percakapan. "Malam-malam begini, hujan deras, kok sendirian, Mbak?" Tapi ia tidak menjawab. Yang terdengar hanya suara napasnya yang pelan. Atau entah itu napas siapa. Aku mulai merasa tidak nyaman. Apalagi ketika tiba-tiba aroma wangi bunga melati memenuhi kabin. Aroma yang lembut, tapi menusuk hidung. Semakin lama semakin kuat. Aku melirik spion lagi dan hampir menjatuhkan ponselku. Wajah wanita itu kini tampak lebih pucat dari sebelumnya. Bibirnya membiru dan matanya memandang ke arahku dengan tatapan kosong. Aku cepat-cepat menatap ke depan lagi, mencoba fokus ke jalan, tapi hatiku berdegup kencang tak karuan. Tak lama, aku mendengar suara pelan dari belakang, seperti bisikan. "Mas, jangan lewat sini."
Suaranya lirih, tapi jelas. Aku refleks menatap ke spion. Tapi kali ini, kursi belakang kosong. Tidak ada siapapun, hanya bayangan samar di jendela belakang yang tampak seperti seseorang sedang duduk di sana. Tubuhku kaku. Tanganku gemetar di atas setir. Aku hampir menghentikan mobil, tapi entah mengapa, kakiku justru menekan pedal gas lebih dalam. Tiba-tiba suara tangisan pelan terdengar dari kursi belakang. Tangisan itu makin keras, bercampur dengan suara seperti seseorang menarik napas tersengal. "Mbak? Mbak Sinta?" Panggilku dengan suara parau. Tidak ada jawaban, hanya suara tangisan yang berubah menjadi tawa pelan, tawa wanita yang menyeramkan. Aku langsung menengok ke belakang, dan di sanalah aku melihatnya. Sosok wanita itu kini duduk di tengah kursi belakang, rambutnya terurai menutupi wajah, dan darah mengalir dari matanya. "Antarkan aku pulang," katanya sambil menatap lurus padaku. Aku menjerit spontan dan menginjak rem sekuat tenaga. Mobil berhenti mendadak di tengah jalan yang gelap. Aku membuka pintu dan berlari keluar tanpa menoleh. Hujan menyiram tubuhku, tapi aku terus berlari menjauh. Setelah beberapa menit, aku memberanikan diri menoleh ke belakang. Mobilku masih di tempat yang sama. Mesin menyala, lampu depan menerangi jalan yang kosong. Tidak ada siapapun di dalamnya. Aku kembali dengan langkah gemetar, membuka pintu mobil perlahan. Kursi belakang kosong, tapi di sana ada sesuatu. Sebuah kalung dengan liontin kecil bergambar wanita muda. Aku mengambilnya dengan tangan bergetar. Kalung itu dingin, seperti es. Aku menyimpan kalung itu di dashboard, dan segera melanjutkan perjalanan ke arah jalan besar. Begitu sampai di area ramai, aku memutuskan untuk berhenti di warung kopi 24 jam. Pemilik warung menatapku heran. "Mas pucat banget." "Kenapa?" tanyanya. Aku mencoba tersenyum tapi gagal. "Baru dapat penumpang aneh, Pak," kataku pelan. Pemilik warung itu menatapku serius, lalu bertanya, "Dari daerah mana tadi?" Aku menyebutkan nama jalan tempat aku menjemput wanita itu. Wajahnya langsung berubah, dan ia berbisik, "Mas, 5 tahun lalu di rumah itu pernah ada wanita muda meninggal karena kecelakaan saat hendak pulang. Namanya Sinta." Aku terpaku. Darahku seakan berhenti mengalir. Dan katanya, lanjutnya, "Kadang, kalau malam hujan deras, dia masih suka memesan taksi, minta diantar pulang." Malam itu, aku tak bisa tidur. Esok paginya aku kembali ke mobil. Dan kalung itu sudah tidak ada lagi. Sejak saat itu, aku berjanji, aku tidak akan pernah lagi mengemudi di malam hari. Karena aku tahu, ada beberapa penumpang yang bukan berasal dari dunia yang sama dengan kita.